Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nurdiana, CGP dari Banjarnegara, Angkatan kelima. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai koneksi antar materi di modul 2.3. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta didik dengan sejalan prinsip pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dengan memperhatikan 3 proses, yaitu konten, proses, produk, yang dapat menyesuaikan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian agar semua proses itu dapat terpenuhi kebutuhan belajar murid untuk membantu kesuksesan mereka, sehingga pembelajaran berdiferensiasi mensyaratkan adanya praktek-praktek penilaian yang baik. Selain mendesain pengalaman belajar dan lingkungan belajar yang merespon kebutuhan belajar murid dapat mencapai tujuan melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran sosial dan emosional atau yang disebut dengan PSE. Pembelajaran PSE ini kita terapkan dan kita praktekkan karena perkembangan murid secara holistik, bukan intelektual juga, tetapi secara fisik, emosional, sosial, dan karakter. Kita sebagai pendidik berusaha untuk mendampingi peserta didik di sekolah sepanjang hari, maka sepatutnya kita menuntun bagaimana mereka untuk mencapai kodratnya, sehingga peserta didik dapat mengeksplor, kemudian mengaktualisasi kodratnya, kemudian apa yang ada dalam potensi diri mereka. Pembelajaran sosial emosional melatih 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, dan yang keempat adalah keterampilan berrelasi, serta kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bagaimana keterkaitan kompetensi keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching, seorang pendidik harus memahami konsep yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan ke abad ke-21. Pendidik itu harus menerapkan paradigma berpikir AMO, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan alur percakapan Tirta serta supervisi akademik yang berpikir paradigma coaching. Nah, di sini kita akan belajar dalam coaching terhadap rekan sejawat dengan murid dan beberapa relasi yang lainnya. Selama menjadi pendidik, tentu dalam proses pembelajaran pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sebagaimana tertuang dalam proses standar pendidikan nasional. Supervisi akademik yang dijalankan semestinya benar-benar berfokus pada pembelajaran yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri seorang pendidik di sekolah. Rangkaian supervisi ini digunakan oleh kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri dari pendidik. Seorang pemimpin sekolah dapat mendorong warganya untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan memiliki growth mindset serta berpihak pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan paradigma berpikir yang memberdayakan. Coaching merupakan suatu metode pengembangan diri yang lebih dekat kepada membantu seseorang untuk belajar, mengajari, kolaborasi pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach itu bisa memfasilitasi peningkatan dan performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi sesuai dengan
definisi menurut Grant yang dikeluarkan tahun 1999. Beberapa pendapat ahli ada lagi dari IFC International Coach Federation mendefinisikan bahwa coaching sebagai bentuk kemitraan klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi diri pribadi profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulus dan mengeksplor pemikiran dan proses kreatif. Sebagai seorang pendidik atau pamong, semangat Tut Wuri Handayani perlu dihayati dan bagaimana cara berpikir untuk memaknai paradigma tersebut sebelum melakukan pendampingan dengan paradigma coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi yang semangat atau AMO. Dalam relasi pendidik dengan pendidik, seorang coach dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam proses pembelajaran, serta komunikasi dengan coaching dengan dialog antara coach dengan coachee terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Ada 4 cara berpikir yang dapat digunakan untuk seorang coach menjadi pendidik. Yang pertama adalah coach dan coachee adalah mitra. Kemudian yang kedua, komunikasi yang emansipatif. Yang ketiga, berlandaskan kasih dan persaudaraan. Dan yang ketiga, adanya ruang perjumpaan yang pribadi. Coaching menjadi sebuah pendekatan yang memberdayakan karena diawali dengan paradigma berpikir. Tujuan pengembangan kompetensi diri ini adalah dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, memodifikasi diri secara mandiri untuk dapat membantu berpikir mengembangkan rekan sejawat ketika pengembangan kompetensi diri mereka. Nah, di sini ada paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, berfokus pada coachee atau rekan yang dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. 4, mampu melihat peluang baru dan masa depan agar coachee dan coach itu bisa berkomunikasi dengan aktif untuk menyelesaikan terjadi suatu masalah. Kemudian selanjutnya adalah prinsip coaching. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Prinsip dan paradigma berpikir coaching sangat bisa digunakan dalam supervisi akademik. Semangat yang ditumbuhkan dalam proses supervisi adalah semangat memberdayakan, bukan mengevaluasi. Selain itu, agar dapat menjalankan percakapan coaching, maka pendidik perlu mengetahui kompetensi dalam coaching. Berdasarkan ICF, ada 8 inti kompetensi inti. Tetapi dalam guru penggerak ini kita belajar 3 kompetensi yang perlu dipahami, diterapkan dan dilatih terus-menerus agar mampu melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah. 3 kompetensi inti yang dapat dipahami, diterapkan dan dilatih untuk melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau yang disebut dengan presence. Adalah menghadirkan diri sepenuhnya saat percakapan coaching. Dengan sangat penting dilatih agar coach bisa lebih fokus, terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Menyimak perlu dilatih agar fokus yang disampaikan atau yang dikatakan oleh coachee dapat dipahami secara keseluruhan, baik itu tersurat maupun yang tersirat. Hindari memberikan semacam asumsi atau melabel atau memberikan judgement seperti yang mengaitkan dengan pengalaman pribadi seorang coach. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Coach harus terus berlatih dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengunggah atau menggali cara berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan emosi, kemudian menilai dalam diri apa yang mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dalam kompetensi si coachee.
Nah, salah satu referensi yang bisa kita gunakan untuk pertanyaan berbobot yaitu menggunakan rasa yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. R yang pertama adalah receive atau menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh si koci. Kemudian yang kedua adalah A, appreciate atau apresiasi, memberikan respon, tanda bahwa kita mendengarkan si koci. Respon dapat berupa anggukan kepala, kontak mata, atau melontarkan kata. Oh, iya, bagaimana? Iya, seperti itu. Kemudian yang S adalah summarize atau merangkum. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesamaan pemahaman dengan kata-kata kunci yang diucapkan oleh seorang koci dengan merangkum kalimat yang sudah koci sampaikan. Kemudian yang keempat adalah A atau ask, bertanya. Pertanyaan, mengajukan pertanyaan dengan kalimat tanya. Apa, bagaimana, seberapa, kapan, ataupun di mana. Ingat, hindari menggunakan kata tertutup, kalimat pertanyaan tertutup seperti mengapa, apakah, sudahkah Anda melakukan? Hindari itu. Alur percakapan coaching juga akan membantu coach dalam membuat percakapan menjadi lebih efektif. Kita bisa menggunakan yang dinamakan dengan alur Tirta yang dikembangkan oleh salah satu model umum coaching oleh aplikasi oleh Grow. Adalah kepanjangan dari goal, reality, option, and will. Dalam bahasa alur percakapan Tirta, kita bisa menyebutkan yang pertama adalah yang pertama adalah tujuan umum. Tahap di mana kedua belah pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari seorang coachee. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Coach melakukan panggilan dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, pengembangan atau ide kreatif solusi yang akan dibuat oleh seorang coachee yang sudah terfikirkan apa yang akan dia rencanakan. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, membuat komitmen atas langkah berikutnya yang sudah dia rancang untuk mencapai tujuan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bagaimana keterkaitan kompetensi, keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching, seorang pendidik harus memahami konsep yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan ke abad ke-21. Pendidik itu harus menerapkan paradigma berpikir AMO, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan alur percakapan Tirta serta supervisi akademik yang berpikir paradigma coaching. Nah, di sini kita akan belajar dalam coaching terhadap rekan sejawat dengan murid dan beberapa relasi yang lainnya. Selama menjadi pendidik, tentu dalam proses pembelajaran pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sebagaimana tertuang dalam proses standar pendidikan nasional. Supervisi akademik yang dijalankan semestinya benar-benar berfokus pada pembelajaran yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri seorang pendidik di sekolah. Rangkaian supervisi ini digunakan oleh kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri dari pendidik. Seorang pemimpin sekolah dapat mendorong warganya untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan memiliki grow mindset serta berpihak pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan paradigma berpikir yang memberdayakan. Coaching merupakan suatu metode pengembangan diri yang lebih dekat kepada membantu seseorang untuk belajar
mengajari kolaborasi pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach itu bisa memfasilitasi peningkatan dan performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi sesuai dengan definisi menurut Grant yang dikeluarkan tahun 1999. Beberapa pendapat ahli ada lagi dari IFC International Coach Federation mendefinisikan bahwa coaching sebagai bentuk kemitraan klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi diri pribadi profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulus dan mengeksplor pemikiran dan proses kreatif. Sebagai seorang pendidik atau pamong, semangat Tut Wuri Handayani perlu dihayati dan bagaimana cara berpikir untuk memaknai paradigma tersebut sebelum melakukan pendampingan dengan paradigma coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi yang semangat atau AMO. Dalam relasi pendidik dengan pendidik, seorang coach dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam proses pembelajaran, serta komunikasi dengan coaching dengan dialog antara coach dengan coachee terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Ada 4 cara berpikir yang dapat digunakan untuk seorang coach menjadi pendidik. Yang pertama adalah coach dan coachee adalah mitra. Kemudian yang kedua, komunikasi yang emansipatif. Yang ketiga, berlandaskan kasih dan persaudaraan. Dan yang ketiga, adanya ruang perjumpaan yang pribadi. Coaching menjadi sebuah pendekatan yang memberdayakan karena diawali dengan paradigma berpikir. Tujuan pengembangan kompetensi diri ini adalah dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, memodifikasi diri secara mandiri untuk dapat membantu berpikir mengembangkan rekan sejawat ketika pengembangan kompetensi diri mereka. Nah, di sini ada paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, berfokus pada coachee atau rekan yang dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. 4, mampu melihat peluang baru dan masa depan agar coachee dan coach itu bisa berkomunikasi dengan aktif untuk menyelesaikan terjadi suatu masalah. Kemudian selanjutnya adalah prinsip coaching. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Prinsip dan paradigma berpikir coaching sangat bisa digunakan dalam supervisi akademik. Semangat yang ditumbuhkan dalam proses supervisi adalah semangat memberdayakan, bukan mengevaluasi. Selain itu, agar dapat menjalankan percakapan coaching, maka pendidik perlu mengetahui kompetensi dalam coaching. Berdasarkan ICF, ada 8 inti kompetensi inti. Tetapi dalam guru penggerak ini kita belajar 3 kompetensi yang perlu dipahami, diterapkan dan dilatih terus-menerus agar mampu melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah.